Shalom, selamat sore. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan namanya. Sebab apapun yang menjadi kendala kita pada saat sore ini, apapun yang kita alami, kita mau tetap tinggal yakin dan percaya bahwa Dia satu-satunya penolong yang setia. Saat ku lemah, Kau akan hidup. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Katakan dengan hatimu, aku percaya. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kulihat. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, biarlah Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memelihara kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebentar akan mengikuti ibadah dari Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami perbuat Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kami Tuhan, bila kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Bila Tuhan, Engkau sertai anak-anak-Mu Tuhan yang melayani dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan, yang beribadah pada saat ini Tuhan. Kami alaskan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Manusia, namun berharga bagi
harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku melihat nyata janji-janji-mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan iman kita, Tuhan memperhitungkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu sore hari ini, kita mau sama-sama katakan bahwa Allah sanggup. Tetap tinggal percaya, tetap amini. Janjinya ya dan amin. Dia pasti menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita mau sorakan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh Tuhan menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepadamu, bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan, di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Geraha Bless Emmanuel Family. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah Raya 1 di Geraha Bless Emmanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Family pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas meja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Family pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Teh Cian Nio tanggal 21 Februari, Ibu Endang Dwi tanggal 22 Februari, Ibu Erawati Ningtyas tanggal 25 Februari, Saudari Luciana Wijaya tanggal 25 Februari, Saudari Widya Ari tanggal 26 Februari, Ibu Mika Setiawati tanggal 27 Februari. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada keenam kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan serta kesuksesan dan panjang umur. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Demikian kata firman Allah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan juga saya. Renungan kali ini saya ingin memberikan judul yaitu imani dan amini firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Roma 10 ayat 17. Bapak Ibu bisa menyimak ayat ini dengan baik. Demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Kata-kata jadi merupakan satu kesimpulan bahwa iman itu
timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Dijelaskan kembali, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sementara mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan seperti saat ini, maka iman itu akan timbul. Asal kita mendengarkannya dengan baik-baik, saudara. Dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen, mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi imannya tetap saja. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Imannya seperti iman bonsai, iman yang bantut. Mengapa bisa terjadi? Karena waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh, saudara. Dia tidak serius. Saya harapkan Bapak, Ibu, Saudara, waktu mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, konsentrasilah dengan baik. Agar sementara kita mendengar firman Tuhan, firman Kristus itu, iman kita ini boleh bertambah, bertambah, dan bertambah. Iman diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Mengapa? Tentu kita sudah hafal. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman itu adalah dasar. Sekali lagi, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar, saudara. Iman itu adalah fondasi. Kalau kita memiliki iman yang rapuh, bagaimana bangunan kerohanian kita yang kita sedang bangun, saudara? Kalau kita sedang membangun satu rumah, satu bangunan, tetapi fondasinya tidak kuat, tidak bertahan lama. Kalau hujan deras, kalau banjir mulai menerjang, seperti yang terjadi akhir-akhir ini kita saksikan, maka rumah yang tidak memiliki fondasi yang kuat akan dengan mudahnya dihanyutkan oleh air itu. Oleh sebab itu, saudara, miliki iman sebagai dasar yang kuat, agar kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini, agar kita tidak mudah terhanyut dengan arus dunia yang semakin jahat ini. Perlu ingat, saudara, iman itu adalah dasar. Dasar dari hal apa? Firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum terjadi, masih kita harapkan, tetapi kita yakini. Kalau kita memiliki iman, saya yakin, saudara, harapan itu akan menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan itu imani di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan iman itu juga adalah dasar yang merupakan satu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum nyata, belum ada di depan kita. Kita belum melihatnya, tetapi yakini kalau firman Tuhan itu kita imani di dalam hati kita. Kita mau amini firman Tuhan itu, maka firman Tuhan akan menjadi satu
kenyataan menjadi satu jawaban bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus miliki iman ini sebagai dasar yang kuat, saudara. Seberapa lama saudara mendengarkan firman Tuhan? Mungkin 1 tahun, ada yang baru 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi bahkan dari kecil kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Kita diajarkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara memiliki anak-anak sekolah minggu, ajar saudara. Setiap ada ibadah sekolah minggu, meskipun itu masih online atau streaming, didik anak-anak saudara untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu akan melatih iman anak-anak sekolah minggu menjadi iman yang kuat, yang kokoh, kerohaniannya akan berkembang, menjadi kuat. 2 Timotius 3 ayat 15 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan, perhatikan, oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil saudara, saya sudah mendengarkan firman Tuhan di kelas-kelas sekolah minggu. Mungkin saudara juga sudah dari kecil mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah ada pertumbuhan iman kita ini sementara kita mendengarkan firman Tuhan sampai sekarang ini? Firman Tuhan itu memberikan hikmat untuk kita lebih tahu dan mengerti akan rahasia-rahasia firman Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kepada jalan keselamatan. Luar biasa. Karena oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Iman ini menuntun saudara. Sampai pada garis finish hidup kita. Untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya kita. Oleh sebab itu, jangan sepelekan waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh simak akan firman Tuhan ini. Imani apa yang kita dengar dan amini saudara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini saudara. Banyak orang berkata, aku memiliki iman. Tapi iman yang bagaimana? Ya saya sudah lama iring Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya memiliki iman itu. Sekali lagi pertanyaannya, iman yang bagaimana saudara? Bukan sekedar iman-imanan. Bukan hanya iman yang bisa timbul tenggelam saudara. Firman Tuhan katakan, iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-20. Mari kita akan melihat ayat ini. Yakobus 2 ayat 20 katakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukan sekedar iman-imanan, saudara. Kalau kita memiliki iman yang kosong, iman yang tidak disertai
dengan perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Buat apa iman yang kosong? Iman yang mati, tidak berguna, saudara. Iman yang hambar, tidak ada manfaatnya, saudara. Tetapi firman harus benar-benar kita miliki. Firman yang berkualitas, saudara. Yesus pernah katakan, iman itu tidak usah besar, saudara. Kalau engkau memiliki iman yang kecil, kata Tuhan Yesus, seperti biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung. Puji Tuhan. Di sini berarti iman yang berkualitas. Iman yang hidup, bukan yang kosong. Itu yang perlu kita miliki di dalam diri kita. Sudahkah kita mengaplikasikan iman itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Saya yakin orang yang mempraktekkan iman di dalam kehidupannya, pasti dia melaksanakan setiap firman Tuhan. Di dalam setiap tingkah lakunya, perbuatannya, disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, saudara. Saya ingin berikan contoh. Bagaimana orang yang mengimani firman Tuhan, saudara. Saya ambil di dalam perjanjian lama. Ada seorang janda Sarfat yang tinggal di situ. Sudah lama daerah itu kekeringan, sehingga terjadi musim paceklik. Tidak ada apa-apa yang bisa dipanen, saudara. Dan waktu Elia, dia datang di daerah itu. Waktu Elia tiba di pintu gerbang, dia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan ranting-ranting, kayu-kayu yang tidak terpakai untuk dijadikan api untuk memasak, saudara. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Elia. Di situ engkau akan diberi makan oleh seorang janda. Maka Elia katakan waktu bertemu dengan seorang janda itu, berilah aku minum dari kendi itu. Perempuan itu dengan senang hati mengambilkan air dari kendi itu, memberikan minum. Setelah itu Elia berkata, buatlah aku roti. Maka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 mengatakan janda itu, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Itulah keadaan seorang janda Sarfat. Dia tidak memiliki apa-apa, hanya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam tempayan. Bagaimana dia bisa menjamu Nabi Elia?
Dia katakan, kalau ini sudah saya masak untuk makan saya dan anakku, setelah itu matilah kami ini. Tetapi firman Tuhan katakan melalui mulut Nabi Elia, buat dahulu roti bundar yang kecil buat aku. Setelah itu engkau masak untuk kamu dan anak-anakmu. Dilanjutkan Elia katakan, maka engkau akan dipelihara oleh Allah. Tepungmu, minyakmu tidak akan habis semasa musim paceklik ini. Ini satu dilema bagi seorang janda Sarfat ini. Apakah dia mau mengimani, mengamini firman Tuhan, atau dia hanya mementingkan dirinya sendiri? Ini satu dilema, saudara. Ada kalanya firman Tuhan bertentangan dengan logika kita. Menjadi satu dilema di dalam kehidupan kita ini. Mungkin persediaan yang saudara-saudara miliki di rumah juga seperti seorang janda Sarfat ini. Tinggal sedikit. Orang katakan tempayan itu sudah goleng, saudara. Kalau tempayan itu sudah goleng berarti mungkin berasnya tinggal sedikit. Firman Tuhan juga bagi saudara dan saya pada saat ini. Maukah kita mengimani dan mengamini firman Tuhan itu? Saya bangga dengan seorang janda Sarfat ini. Dia tidak mengandalkan logikanya, tetapi logikanya dikalahkan dengan imannya, saudara. Maka dia kerjakan apa yang Nabi Elia kerjakan, yang perintahkan, saudara. Perempuan itu dia membuat roti bundar kecil untuk Elia. Setelah itu baru dia membuat berikutnya bagi dia dan anaknya. Dan luar biasa, kalau dia mengimani, mengamini firman Tuhan, artinya dia mau melakukan firman Tuhan itu, maka tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Luar biasa. Ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi juga bagi saudara dan saya. Tepungmu, minyakmu tidak akan pernah habis kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Seperti pada zaman Tuhan Yesus. Masih ingat kita dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius 14 ayat 16 sampai 18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saat itu orang banyak berkerumun, saudara. Sedangkan maksud Yesus, dia naik perahu, menyeberang ke satu tempat, dia ingin menyendiri, ingin beristirahat. Tetapi sesampainya di sana, orang banyak itu sudah menunggu. Belas kasihan Yesus muncul. Orang yang sakit disembuhkan. Mereka diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai petang hari, timbul lagi rasa belas kasihan Yesus. Mereka belum makan. Oleh sebab itu Yesus katakan kepada murid-murid, engkau harus memberi makan kepada mereka.
murid-murid tidak habis pikir, saudara. Bagaimana memberi makan kurang lebih 5.000 orang, pria saja. Mau beli di mana? Uangnya siapa? Banyak pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini selalu menghantui hati dan pikiran, maka tidak akan pernah terjadi mukjizat yang luar biasa. Yesus tetap katakan, yang ada padamu itu apa? Bawa kemari. Hanya 5 roti dan 2 ikan, Guru. Bawa kemari. Maka Yesus pegang itu. Dia menengadah ke langit. Dia mengucap berkat, dia bersyukur. Lalu dipecah-pecahkan roti dan ikan itu. Dibagikan kepada semua orang. Dan luar biasa, sisanya saja 12 bakul. Begitu hebat pemeliharaan Allah kepada umatnya yang tahu berharap dan berserah kepada Dia. Jangan merasa takut. Situasi memang tidak memungkinkan, semakin sulit, semakin susah. Mungkin penghasilan juga semakin sedikit. Tetapi justru yang sedikit itu, kalau kita mau mengimani, mengamini, mensyukuri, maka Tuhan sanggup memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Contoh yang kedua, seorang panglima Raja Aram, yaitu Naaman, saudara. Kita baca kisah Naaman ini di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kisah yang luar biasa. Seorang panglima tentara Arab, disebutkan dia adalah seorang yang terpandang, yang sangat disayangi oleh rajanya. Dia seorang pahlawan tentara, tetapi sayangnya dia sakit kusta. Kalau sudah kena sakit kusta, jabatan apapun menjadi tidak berarti. Gara-gara seorang pelayan perempuan kecil orang Israel yang memberitahukan kepada ibu perwira ini, kalau tuanku mau sembuh, suruhlah pergi ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Dan ini didukung oleh Raja Aram, saudara. Berangkatlah Naaman. Tetapi kita melihat
waktu dia sampai berjumpa dengan Raja Israel. Raja Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Elisa, dia perintahkan supaya panglima ini datang ke rumahnya. Waktu Naaman tiba di rumahnya, Nabi Elisa tidak menyambutnya keluar rumah seperti yang diharapkan. Hanya pelayannya, pesuruhnya yang disuruh keluar. Lalu Naaman disuruh untuk mandi, mencelupkan tubuhnya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sekali lagi ini merupakan satu dilema bagi Naaman, saudara. Antara dia ingin sembuh, bertentangan dengan gengsinya yang luar biasa. Sampai dia katakan di Damsyik ada sungai Abana, Parpar yang lebih baik. Mengapa saya disuruh ke sungai Yordan? Saudara yang kasih, ini satu dilema yang harus diputuskan. Dia mau mengimani, mengamini firman Tuhan melalui perintah Elisa atau tidak. Tapi puji Tuhan, saudara, ada perwira-perwira yang mengingatkan Naaman ini, yang membangkitkan semangat Naaman sehingga dia tersadar dia harus ke sungai Yordan 7 kali menceburkan diri di sana, dan itu dilakukan, saudara. Sembuhlah dia. Luar biasa. Apa yang diimani, diamini, mengalahkan segala gengsinya, saudara. Persis, saudara, contoh di dalam perjanjian baru. Ada 2 orang buta. Di dalam Matius 9 ayat 28 sampai 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Sembuhlah 2 orang buta ini, saudara. Karena dia percaya apa yang dikatakan Yesus, dia imani, dia amini, dia menjadi sembuh, saudara. Adakah yang sakit saat ini? Mari kita datang kepada Yesus seperti 2 orang yang buta ini. Imani firman Tuhan. Amini firman Tuhan. Maka kesembuhan akan terjadi kepada saudara yang sakit pada saat ini. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan, iya dan amin, saudara. Terjadilah. Ya. Kalau kita mengimani, mengamini, maka terjadilah itu. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi keperluan saudara? Apa yang menjadi beban hidup saudara? Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amini, imani firman Tuhan. Karena firman-Nya itu iya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan doa kepada Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, hatiku percaya, dan hatiku percaya firman-Mu itu iya dan amin. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin dan berkati akan jalannya ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Anda di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Yang boleh kembali membangkitkan setiap iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa kami boleh mengimani Tuhan. Dan kami boleh mengamenkan setiap perkataan firman-Mu. Karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa Tuhan. Firman-Mu pasti Engkau kerjakan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang percaya Tuhan. Membuat kami seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan di dalam pengenalan yang semakin benar. Secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga semua imam-imam Tuhan. Baik Tuhan Timothy Media yang sudah melayani Engkau Tuhan melalui ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Gantikan segala kelelahan fisik anak-anak-Mu dengan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga membuat mereka tetap boleh semangat Tuhan. Dan semakin giat bertumbuh melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai dan Kau buat berhasil Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mensyukuri Tuhan dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan juga hikmat kepintaran Tuhan. Dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Engkau menyertai juga studi anak-anak-Mu. Engkau berkenan membuat berhasil studi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh memiliki masa depan yang cemerlang Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sekiranya ada di antara jemaat-Mu ada yang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekati kami berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa bilur-Mu Tuhan. Menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah. Dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang terlampau ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong anak-anak-Mu yang lemah Tuhan. Engkau kuatkan kembali setiap hati dan iman percaya kami Tuhan. Yang susah datanglah Roh Kudus. Hiburkan setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan kembali kesukaan, keselamatan yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Tambahkan kiranya Tuhan, roh hikmat dan akal budi Tuhan, hati yang bijaksana Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, bagi kemajuan dan kesejahteraan, bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat pemerintahan kami yang ada di Kota Malang Tuhan. Mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Tambahkan juga hikmat kecakapan Tuhan. Dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan. Sehingga kami umat muda bebas beribadah Tuhan. Dengan memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga doakan Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang tahu berharap kepada Engkau Tuhan. Kau tilik dan lawati segala masalah dan persoalan mereka Tuhan. Kemukakan jalan keluar dengan menyatakan pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan
dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha, kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.